Dalam suatu anime, ada anime di mana tokoh utama tidak punya teman tapi overpower. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime di mana tokoh utama tidak punya teman tapi overpower. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime di mana tokoh utama tidak punya teman tapi overpower versi Kairunime. Planetarian. Planetarian bercerita tentang masa depan di mana populasi di dunia sudah jauh berkurang dan permukaan bumi menjadi sangat berbahaya untuk dihuni dan ditempati. Phantom Requiem for the Phantom. Anime satu ini menceritakan seorang pemuda yang dikarenakan suatu keadaan dipaksa dan dituntut untuk menjadi seorang pembunuh. Pemuda itu dicuci otaknya dan diberi identitas baru bernama Zoe. Akhirnya, mulai detik itu Zoe masuk ke kehidupan yang keras dan beringas. Kehidupan mafia di mana yang kuat memakan yang lemah. Kaze no Stigma. Kazuma Kanagi, remaja 16 tahun yang merupakan seorang putra tertua dari keluarga Kanagi dan juga merupakan seorang pewaris keluarga Kanagi. Semua keluarga Kanagi diwajibkan untuk menguasai teknik Enjutsu, sebuah kemampuan untuk mengendalikan elemen api. Sebagai pewaris selanjutnya dari keluarga Kanagi, Kazuma dijadikan sebagai pemegang sebuah pusaka pedang dengan kekuatan besar bernama Enraiha. Akan tetapi, Kazuma yang ternyata tidak mampu menguasai Enjutsu dan berhasil dikalahkan dalam pertempuran saat melawan sepupunya yang lebih muda bernama Ayano Kanagi. Karena sang ayah kecewa, akhirnya ia membuang Kazuma dari keluarga Kanagi karena ketidakmampuannya dalam menggunakan elemen api. 4 tahun berlalu, Kazuma telah kembali ke kampung halamannya sebagai Kazuma Yagami. Ia kini memiliki kemampuan Fujutsu yang membuat dirinya dapat mengeluarkan kekuatan elemen angin. Akan tetapi kepulangan Kazuma tidak disambut dengan baik. Kazuma dituduh sebagai pelaku pembunuhan keluarga Kanagi yang katanya telah dibunuh dengan kekuatan angin. Mereka menganggap bahwa Kazuma ingin balas dendam kepada keluarganya yang telah membuangnya 4 tahun yang lalu. Hal tersebut membuat keluarga Kanagi merasa marah, termasuk Ayano dan ayah Kazuma. Kini Kazuma telah dihadapkan masalah yang rumit dan ia harus menemukan pelaku sebenarnya untuk membersihkan namanya. Rakudai Kishi no Cavalry. Anime ini bercerita mengenai seorang kesatria sihir ranking F di sebuah akademi bernama Iki Kurogane yang dianggap lemah hingga mendapat julukan sebagai kesatria gagal karena tidak mempunyai kekuatan sihir. Suatu hari tidak sengaja Iki melihat seorang gadis bernama Stella Vermilion yang merupakan murid pindahan dan disebut-sebut sebagai kesatria sihir terkuat ketika sedang ganti baju di apartemennya. Ternyata, tanpa memberitahukannya terlebih dahulu, kepala sekolah menempatkan Iki dan Stella dalam satu kamar sehingga untuk menentukan peraturan kamar Stella menantang Iki berduel. Stella meremehkan Iki dengan menambah aturan yang kalah harus menjadi hewan peliharaan yang menang. Namun tidak disangka Iki dengan semua kekuatannya berhasil mengalahkan Stella. Ansatsu Kyoshitsu.
Hansatsu Kyoshitsu bercerita tentang kehidupan sehari-hari Koro Sensei, seorang guru kelas 3E SMP Kuno Gigaoka dan murid-muridnya. Para murid kelas 3E memiliki misi untuk membunuh Koro Sensei yang mengaku akan meledakkan bumi. Koro Sensei adalah tokoh utama dari seri ini. Dia adalah wali kelas 3E SMP Kuno Gigaoka, sekaligus makhluk super berbentuk gurita yang telah menghancurkan sebagian besar dari bulan dan membuatnya berbentuk sabit untuk selamanya. Walaupun dia memiliki berbagai macam kekuatan super yang mengerikan, dia juga sangat pandai sebagai guru. Murid-murid kelas 3E pun mengakuinya sebagai guru terbaik yang pernah mereka dapatkan. Lima, Guanxi Gaosu. Guanxi Gaosu menceritakan tentang game MMORPG Glory yang dimainkan oleh lebih dari ribuan player. Ye Xiu adalah salah satu pemain top, tapi harus dipaksa meninggalkan guild-nya dan berhenti jadi gamer pro. Namun karena sudah cinta dengan Glory, dia bikin karakter baru dan mulai menarik perhatian pemain top lainnya. Salah satu anime Cina terbaik berkonsep isekai ini punya visual yang cantik banget, dengan berbagai efek sihir dan cahaya yang menarik perhatian. Empat, Mahoka Koko no Retoushi. Bercerita dari sebuah dunia alternatif di mana sihir bukan merupakan sebuah legenda, namun sebuah teknologi yang nyata dan sudah ada sejak waktu yang lama. Kini sihir menjadi sebuah teknologi sistematis yang dapat diajarkan dengan keterampilan. Pada sekolah tingkat atas, murid dipisahkan menjadi dua bagian dan ditentukan melalui nilai ujian masuk. Mereka yang mendapatkan nilai tinggi akan mendapatkan tempat Curse Blooms dan sisanya yang merupakan cadangan akan mendapatkan tempat Curse Weeds. Bercerita tentang dua saudara yang merupakan kandidat yang akan menggantikan klan Master Yotsuba. Mereka mendaftar di sebuah sekolah sihir dan menjalani ujian. Sang adik yaitu Shiba Miyuki merupakan gadis cantik dan sempurna yang mendapatkan peringkat pertama di sekolah dan mendapatkan tingkat Curse 1 atau Blooms. Diikuti oleh sang kakak yaitu Shiba Tatsuya yang mendapatkan tingkat Curse 2 atau Wits, pria yang bersifat dingin dan tenang. Walaupun statusnya sebagai Wits, ia memiliki kemampuan bertarung dan penggunaan sihir yang tak terduga. Tate no Yusa no Nariagari. Iwatani Naofumi bersama 3 orang lainnya ditransfer ke dunia paralel untuk menjadi pahlawan. Masing-masing pahlawan memiliki senjata legendaris. Naofumi mendapatkan senjata legendaris shield. Namun karena kurangnya pengalaman, Naofumi dianggap sebagai yang paling lemah dan dianggap selalu salah. Dengan berbagai masalah tersebut, Naofumi memulai takdirnya di dunia paralel. No Game No Life. Sora dan Shiro adalah hikikomori bersaudara yang memiliki reputasi hebat sebagai gamer. Keduanya mengurung diri di dalam kamar dan tidak ingin hidup bersosial dengan masyarakat. Mereka bahkan menganggap kehidupan dunia nyata sebagai game yang buruk. Suatu hari, mereka dipanggil oleh seorang bernama Ted ke dunia alternatif. Dunia di mana segala permasalahan diselesaikan dengan permainan. Charlotte. Beberapa remaja laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan khusus. Tanpa sepengetahuan orang, Oto Sakayu menggunakan kemampuan untuk bersenang-senang dan berbuat curang dalam setiap ujian sekolah.
hingga seorang gadis bernama Tomori Nao tiba-tiba muncul di hadapannya. Pertemuan mereka menguak nasib pengguna kemampuan khusus. Nah, itulah list 10 anime di mana tokoh utama tidak punya teman tapi overpower versi Kairun ini. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairun Anime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.